warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video sebelum-sebelumnya, saya sudah sempat membahas tentang meremote perangkat jaringan menggunakan kabel konsol. Nah, tapi kabel konsol ini tidak bisa menjangkau jarak yang jauh. Jadi, kita akan menggunakan telnet dan SSH untuk mengkonfigurasikan perangkat dimanapun dan kapanpun. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasikan telnet. Untuk melakukan remote control ini, pastikan PC atau laptop yang akan digunakan untuk remote itu terhubung ke jaringan. Di sini saya sudah membuat jaringan VLAN ya, VLAN 10 dan VLAN 20. Langsung saja kita masuk ke CLI di router. Kita masuk ke mode konfigurasi dulu. Lalu ketikkan line VTY 0 spasi 2. Nah, maksud dari perintah ini, jadi berapa orang yang bisa masuk ke telnet secara bersamaan. Lalu kita ketikkan transport input telnet. Nah, transport input ini by default itu all. Jadi bisa SSH atau telnet. Tapi di sini kita akan menggunakan telnet. Lalu ketikkan login lokal. Enter. Lalu masukkan username dan passwordnya. Saat ini saya menggunakan username Kia1 dan password Kia2. Nah, sudah. Oh ya, kita juga harus masukkan enable secret ya, supaya pas nge-remote itu kita bisa masuk ke mode privilege. Kita ketikkan enable secret ASCII 3. Nah, enter. Sekarang kita coba ke PC ini. Kita ke desktop. Scroll lalu pilih telnet atau SSH. Kita masukkan connection type-nya itu telnet. Nah, ini kita masukkan hostname or IP address. Kita masukkan IP address-nya, kita pakai yang VLAN 10 192.168.10.1. Connect. Nah, sudah masuk. Kan kita masukkan username yang tadi. Kia1. Enter. Passwordnya kita masukkan dulu. Dan ini password ini memang tidak terlihat ya. Nah, sudah masuk. Sekarang kita enable. Nah, saat enable ini kita harus menggunakan password yang enable secret tadi. ASCII 3. Nah, baru kita bisa masuk ke mode privilege di router menggunakan perangkat PC. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan SSH. Kita masuk dulu ke CLI router lagi. Pertama-tama kita ubah hostname-nya dari router menjadi hostname TKJ aja. Dan router ini berubah menjadi TKJ. Karena router ini sudah banyak yang pakai, jadi kita gunakan hostname yang baru. Lalu kita ubah juga nama domainnya, IP domain strip
name, masukkan domainnya misal kia.tkj.com, enter. Lalu kita ketikkan cryptokey generate RSA. Nah, ketika ada tulisan seperti ini, how many bits in modulus, kita pakai by default aja, yaitu 1024. Nah, sekarang kita masukkan juga langkah-langkah lain yang lain VTY tadi. Tekan line VTY 02, speed enable ya, transport input SSH, login lokal. Lalu masukkan username-nya, username Skia1, dan passwordnya maaf Skia 2 aja nih. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan enable secretnya. Enable secret Skia 2. Sudah. Sekarang tinggal kita coba di PC. Kita gunakan PC lagi aja. Desktop, SSH. Nah, SSH kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address 90 saja. 10.1. Masukkan username yang tadi. Skia1. Passwordnya masukkan lagi. Enable Skia. Nah, kita bisa masuk ya menggunakan SSH. Nah, terakhir kita akan mencoba konfigurasi SSH di switch. Kita masuk ke CLI di switch dulu, lalu masuk ke interface. Nah, enable konfigurasi. Nah, kita masuk ke interface VLAN yang bebas saja. Misal di sini saya pakai VLAN 20. Interface VLAN 20. Kita beri IP address. IP address 192.168.20.10 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita ketikkan IP di default gateway 92.168.20.1. Lalu kita konfigurasikan SSH. Caranya sama, kita ubah dulu hostname-nya. Hostname TKJ 1 misalnya. Nah, lalu domain name-nya IP domain strip name kia.tkj1.com. Nah, sudah. Lalu cryptokey-nya ya.
crypto. Oke. Generate RSA 10 24. Lalu masukkan lagi line VTY 02. Nah, sudah. Lalu transport input SSH, enter. Lalu ketik login lokal. Sekarang kita masukkan username-nya. Username TKJ2 dan passwordnya ya. Password TKJ3. Nah, selanjutnya kita masukkan enable secret-nya. Enable secret TKJ 23 salah. Nah, sekarang kita tinggal coba di PC ya. Kita masukkan IP switch yang tadi. Sudah SSH ya connection tab-nya. 192.168.20.10. Masukkan username-nya TKJ2. Nah, masukkan password TKJ3. Enable. Lalu masukkan enable secret-nya TKJ. Nah, sekarang kita masuk ke mode konfigurasi di switch-nya ya. Nah, sudah beres. Jadi begitu ya caranya kita meremote atau mengkonfigurasikan switch ataupun router di mana saja dan kapan saja, asalkan perangkat yang kita gunakan ini bisa terhubung ke internet. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.